pada siaran langsung TV Nasional Solo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan berita yang mengenai dampak pandemi COVID-19 dan juga bagaimana upaya penanganannya. Sudah 1 tahun lebih ini kita berjuang bersama-sama dalam menghadapi kasus seperti ini, yang dari hari demi hari, bulan dan tahun terus naik kasusnya. Oke, COVID-19 ini pertama kali diumumkan atau bermunculan itu pada bulan Maret 2020. Peningkatan jumlah kasus harian yang mengalami peningkatan sangat drastis. Dan di Indonesia sendiri sudah tercatat rekor-rekor baru terlepas dari upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, mulai dari pembatasan sosial atau kita sebut dengan social distancing, dan juga sampai pada pelaksanaan partial lockdown di beberapa wilayah daerah di Indonesia yang sudah mengupayakan untuk menanggulangi ini. Rekor tersebut hanya berselang selama 5 hari dari rekor sebelumnya, yang dengan mencapai 5.534 kasus. Untuk saat ini, total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai sekitar 534.266 orang. Sangat tinggi sekali ya. Dan tersebar lebih dari 95% kabupaten per kota yang ada di provinsi dan juga negara Indonesia ini. Angka tersebut sudah diprediksi masih rendah dibandingkan dengan situasi yang benar-benar real di lapangan, yang mencapai terbatasnya jumlah tes. Namun demikian, jumlah kasus di Indonesia ini adalah kasus yang paling tertinggi di Asia. Angka kematian akibat COVID-19 ini di Indonesia telah mencapai batas 3,1%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian di dunia, yaitu sekitar 2,4%. Kami mengkaji 3 kelemahan utama dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia ini dalam rentang waktu 9 bulan terakhir, dan kami juga merekomendasikan beberapa langkah yang dapat dilakukan. Oke, kita masuk ke dalam langkah yang pertama. Di sini kita ada 1, yaitu respon yang lambat. Oke, respon yang cepat khususnya pada fase awal pandemi ini telah terbukti efektif di berbagai negara. Respon yang cepat ini dilakukan oleh pemerintah Cina, Mongolia, Selandia Baru, dan juga Uruguay. Pada fase awal pandemi telah berhasil menekan laju penularan COVID-19. Langkah-langkah yang mereka ambil ini termasuk membatasi penerbangan internasional, menutup fasilitas umum, mengisolasi kasus positif, dan juga penelusuran kontak dan tes, serta kampanye besar-besaran penggunaan masker dan praktek cuci tangan. Upaya penanggulangan dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa respon yang cepat dapat melandaikan kurva pandemi dan mencapai peningkatan kasus secara eksponensial. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menyiapkan sistem kesehatan untuk mengatasi lonjakan kasus pada setiap harinya yang mungkin akan terjadi. Di Indonesia sendiri gagal dalam melakukan upaya penanggulangan COVID cepat pada fase awal pandemi. Pada saat berbagai negara telah menerapkan penutupan wilayah dan pembatasan sosial sejak awal pandemi, pemerintah Indonesia telah memilih untuk mengabaikan ancaman COVID-19 ini. Pemerintah Indonesia telah mengutamakan langkah-langkah penyelamatan COVID. Oke, untuk selanjutnya, ketika banyak negara tengah bersiap secara hati-hati untuk kembali membuka diri dari fase lockdown, pemerintah di Indonesia justru secara prematur membuka ekonomi melalui implementasi kenormalan baru. Namun demikian, ekonomi Indonesia tetap terpukul keras tentunya. Kenapa? Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia mengenai pandemi COVID-19 ini sangat mengguncang keras bagaimana ekonomi Indonesia dapat berjalan. Sedikitnya sekitar 6,4 juta penduduk Indonesia telah kehilangan pekerjaan yang sangat disayangkan sekali, yang bahkan bertahun-tahun mereka jalani akibat COVID-19 ini. Sampai dengan Oktober 2020, hasil survei terbaru melibatkan sekitar 5.000 pencari kerja menemukan bahwa 35% dipecat dan 19% harus dirumahkan sementara akibat COVID-19 ini. Indonesia tengah memasuki resesi
Sedikitnya terdapat 1,64 juta penduduk miskin baru akibat COVID-19 pada akhir Juli 2020. Dan jumlah ini diprediksi akan mencapai 8,5 juta pada akhir 2020. Dan tentunya sudah kita lihat bersama-sama dengan memasuki awal tahun ini, peningkatan COVID-19 juga sangat drastis meskipun sudah diberikan vaksinasi yang secara bergilir akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, yaitu mengenai strategi mobilisasi sumber daya kesehatan yang tidak efektif. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan ditambah dengan ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah timur dan juga wilayah barat sangat menyulitkan upaya untuk alokasi dan distribusi sumber daya kesehatan yang akan diberikan melalui pemerintah ke daerah-daerah Indonesia. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai terbatasnya partisipasi masyarakat. Peran komunitas sangat vital dalam penanggulangan kebencanaan termasuk pandemi COVID-19 bagi Indonesia dan struktur masyarakat yang kolektif. Sampai saat ini pun pemerintah Indonesia telah gagal dalam mengkomunikasikan resiko dan langkah pencegahan secara teratur dan juga efektif. Yang muncul justru tidak konsistensinya pemerintah dalam menerapkan kebijakan baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Misalkan saja terkait dengan lemahnya implementasi kebijakan pemerintah sosial berskala besar. Merekomendasikan upaya penanggulangan COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah membantu proses distribusi bantuan sosial serta menerapkan model pengawasan berbasis masyarakat untuk sangat menekan resiko transmisi lokal. Kita untuk kembali pada hal yang mendasar, yaitu penerapan secara berkelanjutan penggunaan masker dan praktik cuci tangan yang baik oleh seluruh warga Indonesia. Pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari segala lapisan masyarakat untuk menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia mematuhi aturan pencegahan penularan COVID-19. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti acara ini. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan tentunya dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Terima kasih saya ucapkan. Saya Nabila Natasabila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.